Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 5 halaman 10. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Pendidikan Nabi dan wafatnya kakek, kewafatan kakeknya. Pendidikan Nabi dan kewafatan kakeknya. Qamah, mengasuh, bitarbiyatihi, dengan mendidik Nabi, ba'da wafati ummihi, setelah kewafatan uminya, setelah wafatnya uminya. Jadduhu, siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa? Abdul Muthalib. Jadi yang mengambil alih kepengasuhan Nabi setelah wafatnya uminya, yaitu kakeknya sendiri yang bernama Abdul Muthalib. Wa kana, dan Abdul Muthalib mencintai Nabi. Wa kana yuhibbuhu, dan Abdul Muthalib mencintai Nabi. Aksarah min hubbihi, melebihi cintanya. Aksarah min hubbihi, melebihi dari cintanya. Li auladihi, kepada anak-anaknya Abdul Muthalib. Cintanya Abdul Muthalib kepada Nabi melebihi cintanya Abdul Muthalib kepada anak-anaknya sendiri, cucu. Memang kadang kakek itu lebih cinta kepada cucunya daripada ke anak-anaknya. Ketika seorang ayah memarahi anaknya, yang tidak terima kadang kakeknya. Jangan dimarahi, masih anak kecil. Walamma balaghah, dan tatkala sampai, ayo kitabnya dibuka, Faren. Jangan gambar terus, bukan waktunya. Dan tatkala sampai umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, samaniyah sanawatin, 8 tahun. Matah, wafat. Jadduhu, kakeknya. Ba'dah angkafalahu, setelah beliau mengasuh Nabi, setelah beliau mengasuh Nabi.
sanataini, selama 2 tahun. Jadi kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakeknya Abdul Muthalib mengasuh Nabi selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi, dan setelah wafatnya kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafalahu, mengasuh Nabi ammuhu, pamannya Abu Thalibin. Siapa Abu Thalib? Wa kana, dan ada Abu Thalib, faqiron, ialah fakir. Fawassa'ahullahu, kemudian Allah meluaskan. Fawassa'ahullahu, kemudian Allah meluaskan rizqahu, rizki Abu Thalib. Barokah mengasuh Nabi, rizki Abu Thalib menjadi luas. Barokahnya mengasuh anak yatim. Jadi Abu Thalib itu orangnya fakir. Orang fakir itu begini, yang mau dikonsumsi besok, cari besok. Yang mau dikonsumsi sekarang, cari sekarang. Ujian keluarga Nabi jauh melampaui ujian kita. Kita masih ada yang mau dimakan sekarang. Kadang masih punya simpanan. Masih ada beras, masih ada roti dan lain-lainnya. Masih ada kue. Kalau fakir seperti Abu Thalib, yang mau dimakan besok, cari besok. Yang mau dimakan sekarang, cari sekarang. Beda tingkatan ujian, beda derajat. Semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi derajatnya. Jadi kalau diuji, alhamdulillah, mungkin Allah ingin mengangkat derajat kita, atau ingin menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Wa kana, dan ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi muddatih kafalatih ammihi, di saat ditanggung pamannya, saat diasuh pamannya. Qani'an, ialah qanaah, bima, pada apa, qasamahullahu, yang Allah membagi untuknya, wa yassarahu, dan Allah mudahkan untuk Abu Thalib, lahu, karena Nabi. Jadi Nabi itu kan diasuh pamannya, tidak ada ayah, umi, dan kakeknya, hidup dalam keadaan yatim bersama pamannya. Sifat Nabi qanaah. Qanaah itu sifat bagus yang dimiliki oleh Nabi. Apa arti qanaah? Menerima apa adanya, tidak mengeluh. Kalau lauknya ini diterima dimakan, kalau lauknya itu diterima dimakan, tidak pernah sambat, tidak pernah mengeluh. Kalau kita mengaku mengikuti Nabi, jangan pernah mengeluh soal makanan.
Jangan pernah mengeluh soal minuman. Jangan pernah mengeluh soal pakaian. Semuanya diterima, itulah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi. Sifat-sifat Nabi yang harus kita jadikan teladan. Tidak pernah mengeluh. Apa tidak pernah mengeluh itu? Qanaah. 6. Ra'yuhu, pengembalaan Nabi al-ghanamah, pada kambing. Wa safratuhu, dan perjalanan Nabi al-ula, yang pertama, ila Syam, ke Syam, Syria. Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, di masa kecil Nabi, yar'a, mengembala, al-ghanamah, kambing, li ahli Makkah, untuk milik penduduk Mekah, bi ujratin, dengan upah, yaisyuh, yang Nabi hidup, minha, dari upah itu. Jadi Nabi itu di masa kecilnya itu mengembala kambing, bukan milik sendiri, tapi milik tetangga-tetangganya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan upah, imbalan, yang dengan imbalan itu Nabi bisa hidup, bisa membeli makanan. Itu Nabi. Kita tidak usah mengembala kambing, cukup di pondok, di rumah, yang penting sholat, belajar, mengikuti aturan orang tua, guru, sudah dikirimi makanan. Nikmat apa yang kita dustakan? Tidak usah seperti Nabi. Dulu masa kecil saya, di saat saya sekolah di Madrasah Tsanawiyah MTS, setelah lulus saya belum mondok, saya mengembala kambing juga, milik orang tua. Tapi kalian tidak usah, nanti pulang lapor ke orang tuanya mau mengembala kambing, tidak usah. Yang penting mengembala pena, menulis kitab, mengartikan kitabnya. Kadang hanya mengembala pena untuk menulis kitab itu tidak mampu, apalagi diuji mengembala kambing. Bisa disembelih semua kambingnya, dibakar, dimakan, ya. Jauh ujian kita dengan ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma balaghah, dan tatkala Nabi sampai at-tasi'atah, umur 9, min umrihi, dari umurnya, safaroh, maka beliau traveling, rihlah, jalan-jalan. Ya, sesekali kalian harus jalan-jalan. Ila Syam, ke Syam. Ma'a ammihi, beserta pamannya Abi Thalib, bitijaratin, tujuan bisnis. Boleh jalan-jalan agak apabila ada tujuan yang menguntungkan.
apa boleh bisnis atau silaturahim kepada temannya, tujuannya yang positif, bukan hanya menghabiskan harta, tapi justru travelingnya, rihlahnya itu mendatangkan harta, mendatangkan ekonomi, tujuannya bermanfaat. Jadi semisal ada temannya nanti di kemudian hari pergi kemana untuk tujuannya bisnis, berarti itu mengikuti sunnah di masa kecil Nabi. Nah itu suka bekerja keras, berbisnis. Jadi berbisnis itu sunnah Nabi, jual beli itu sunnah Nabi. Walamma qarubah, dan tatkala mendekati mim Busra, dari kota Busra, ra'ahu, melihat pada Nabi, ar-rahibu, Bahira, pendeta Bahira. Nabi ketika menuju perjalanan ke Syam, nyampe Busra, dilihat oleh pendeta namanya Bahira. Fa akhbarah, kemudian pendeta itu memberitahu ammahu, pada paman Nabi, bi annahu, bahwasanya Nabi sayakunu, kelak ada Nabi, akhirul anbiya, akhir dari para nabi, menjadi nabi yang terakhir. Wa talabah, dan Bahira meminta, Talabah dan Bahira meminta, memberikan saran, minhu, dari paman Nabi, ayarji'ah, agar pulang, bihi, dengan Nabi, khaufan, karena khawatir, alaihi, atas Nabi, min aduwin, dari musuh, yataroqobuhu, yang mengintai Nabi. Ketika di tengah-tengah perjalanan menuju ke Syam, Nabi dan Abu Thalib bertemu dengan pendeta namanya Bahira. Bahira menyampaikan kepada pamannya Nabi Abu Thalib, anak ini nanti di akhir zaman akan menjadi seorang nabi. Saran saya dibawa pulang saja, khawatir nanti ada musuh yang tidak suka kepada kehadiran nabi ini sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari mana tahu Bahira atas bahwa anak kecil ini akan menjadi nabi? Ini jawabannya. Wa qadistadallah, dan mengambil petunjuk Bahira, ala nubuwatihi, atas kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi alamatihi, dengan tanda-tandanya, fi allati, yang fi kutubi ahlil kitab, yang terdapat di kitab-kitab ahli kitab. Jadi kriteria Nabi
itu terdapat dalam kitab-kitab yang dibaca oleh Buhairah. Ketika melihat Nabi, oh kok sesuai ya anak ini dengan kitab yang saya baca. Ada tanda-tandanya. Tanda-tanda orang alim itu di masa kecilnya rajin belajar. Itu tanda-tanda orang alim. Ketika ada tausiah, fokus mendengarkan. Dauhnya Sayyidina Ali bin Abu Thalib, ada 6 hal yang harus dilewati oleh seorang pelajar agar menjadi tanda-tanda orang alim. Yang pertama, apa yang pertama? Ala la tanalul ilmah illa bisitatin saumbiha an majmuyaha bibayanin. Mendengarkan penjelasan. Wa irsyadi ustadin, mengikuti petunjuk guru. Wa dzukain, sungguh-sungguh. Kemudian wa tulih zamanin, mondoknya lama. Saya itu dulu mondok mulai dari 2009 sampai 2017. 2017. Berapa tahun? 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berapa? Dari 2009 sampai 2000, keluar dari pondok itu 2019. 10. Masuk 2010 saya pindah mondok di sini. Terus. Jadi tuli zamanin, lama. Agar bisa baca kitab. Gak ada metode cepat setahun bisa baca kitab. Gak ada. Harus tulis zaman. Syafratuhu, perjalanan Nabi. Athaniyatuh, yang kedua. Ila Syam, menuju Syam. Fil khamisatih wal isrin, di saat umur 25 min umrihi, dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safaroh, Nabi berangkat. Ila Syam, menuju Syam, Syria. Marrotan saniyatan, yang kedua kalinya. Fi tijaratin, untuk berbisnis. Li Sayyidati Khadijah, kepada Sayyidah Khadijah. Berbisnis. Jadi Nabi itu berbisnis mandiri sejak umur 25. Manajernya, direktur perusahaannya itu calon istrinya dulu, Khadijah. Jadi anak buahnya dulu, kemudian menjadi suaminya. Tertarik karena Nabi akhlaknya baik, jujur dan lain sebagainya. Terpikat. Jadi Nabi dulu di masa kecilnya, di masa mudanya menjadi karyawan perusahaannya Sayyidah Khadijah, menjadi karyawan. Di masa mudanya berkelana mencari pekerjaan.
Jadi anak muda tidak boleh diam saja, ke barat ke timur gak tahu tujuan, gak boleh, harus aktif bekerja, aktif belajar. Wa kanat, dan ada Khadijah dzata syarafin, memiliki kemuliaan, wa malin, dan harta, tastajiru, yang memperkerjakan ar-rijalah, banyak lelaki, fi maliha, untuk mengembangkan bisnisnya, hartanya. Karyawannya banyak yang laki-laki, manajernya, direkturnya perempuan. Khadijah. Wa qad ikhtarathu, Khadijah memilih Nabi lihadal amali, untuk pekerjaan ini, li'annaha, karena sesungguhnya Khadijah sami'at, mendengar, bisidqihi, kejujuran Nabi, wa amanatihi, dan amanahnya Nabi, wa akhlaqihi, dan akhlaknya Nabi, asyarifah, yang mulia. Jadi kenapa merekrut pegawai Nabi? Karena Nabi itu sudah viral, sudah terkenal akan kejujurannya, amanahnya, akhlaknya, sehingga tertarik untuk bekerja sama dengan Nabi. Maka kalian harus terkenal kejujurannya, amanah, akhlaknya yang baik. Siapa tahu nanti ketika sudah dewasa banyak yang terpikat. Kalau di masa mudanya, masa belajarnya, masa mondoknya terkenal tidur, terkenal mencuri, terkenal akhlak-akhlak yang buruk, jarang orang yang terpikat kecuali sama buruknya. Kenapa kamu rajin? Agar menjadi pemuda yang diidam-idamkan oleh calon mertua semisal. Harus terkenal, mempunyai reputasi yang baik. Jadi Sayyidah Khadijah kenapa merekrut Nabi Muhammad? Karena sudah viral bahwa Nabi Muhammad itu orangnya baik. Wa kanah, dan ada ma'ahu, ialah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadimuha, pelayan Khadijah, Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan yang menemani Nabi. Sekarang direktur asistennya itu perempuan. Kalau Nabi tidak, asistennya itu laki-laki. Saya itu di kampus, asisten saya laki-laki. Kalau asisten guru, asisten dosen itu perempuan, itu tidak mencontoh Nabi. Asisten Nabi itu laki-laki, kecuali asisten khusus di rumah. Nah, itu perempuan. Jadi nanti kalian kalau sukses jadi pembisnis, cari asisten jangan perempuan, kecuali dihalalkan. Faba'a, maka Nabi dan Maisarah menjual. Faba'a, maka Nabi dan Maisarah menjual. Kalian tahu Rotman Paris? Asistennya akan perempuan. Itu tidak mencontoh Nabi itu.
Wabta'a dan mengulak, membeli kulakan. Dan kulakan Nabi dan Maisarah. Jadi Nabi itu jual beli kulakan. Wabta'a dan kulakan Nabi membeli. Gak pengalaman bisnis ya. Yang penting belajar dulu teorinya, nanti ketika sudah lulus baru berbisnis. Di Madura itu ada pembisnis yang terkenal namanya Haji Her. Kenapa sukses? Karena patuh kepada uminya. Kalian searching di YouTube, di TikTok Haji Her, pembisnis terkenal. Itu omsetnya eman. Hartanya itu miliaran. Jadi miliarder. Karena patuh kepada uminya. Jadi kalau kalian pengen sukses, jangan pernah menyakiti hati orang tua. Waraja'a dan kembali Nabi dan Maisarah. Waraja'a dan kembali Nabi dan Maisarah biribhin azimin, dengan keuntungan yang besar. Jadi Nabi di masa kecilnya menjadi pembisnis sampai berumur 25. Setelah pintar berbisnis, apa setelah itu? Zawajuhu, halaman 14 nomor 8. Zawajuhu, pernikahan Nabi bisayyidati Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah. Jadi kalau pengen menikah, minimal tahu berbisnis dulu, punya penghasilan. Kecuali tawakal, saya pasrah Ustaz, yang penting nikah dulu baru cari pekerjaan. Pernikahan Nabi Sayyidah Khadijah. Tapi ketika menikah Nabi itu sudah kuat mentalnya, sudah bukan hanya dengan manusia, mentalnya dilatih, bahkan dengan hewan, dengan kambing. Tentunya ketika mengembala kambing kan terkena panas matahari, kehujanan dan lain sebagainya. Ba'da ruju'ihi, setelah kembalinya Nabi, bisyahraini, 2 bulan, min safrotihi, dari perjalanannya, min safrotihi, dari perjalanannya, astaniyatih, yang kedua, tazawwajah, Nabi menikah, bisayyidah Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah, wahiyah, adapun Khadijah, allati, yang khatabathu, yang meminang Nabi. Jadi Nabi itu dipinang, dilamar oleh Sayyidah Khadijah. Kalau kalian sifat dan karakternya sama dengan Nabi, bisa jadi kalian tidak usah meminang tapi dipinang, tidak usah melamar tapi dilamar. Betapa banyak lelaki-lelaki yang soleh, amanah, tidak meminang tapi dirinya dipinang. Alhamdulillah. Tapi persiapkan dulu, karena khususnya laki-laki yang sudah mulai kuliah itu menjadi incaran para calon mertua. Wakanah, dan ada, umurnya Nabi Sayyidah Khadijah, itu perempuan, arba'ina sanatan, ialah 40 tahun.
Wa umruhu, dan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur berapa Nabi menikah? Khamsan wa isrina, ialah 25 sanatan tahun. Jadi kalian minimal umur 25 menikah. Mengikuti sunnah Nabi. Tapi harus belajar dulu, dimatangkan dulu. Ya. Belum hafal rukun Islam, rukun iman, mau menikah, hafalkan dulu. Makanya sekarang harus rajin belajar agar tidak lewat batas umur dalam pernikahan. Rajin belajar. Akhirnya masih banyak revisi. Mikirin nikah. Umur berapa Nabi menikah? Umur 20. Wa kanat, dan ada Khadijah. Mandiri sudah Nabi ya, tidak dibiayai oleh orang tuanya sudah ketika umur 25. Allah. Saya punya adik kandung. Mandiri mulai sejak SD. Sejak SD. Saya kalah saya. Jadi adik kandung saya kemarin sudah tunangan. Itu mandiri sejak SD. Jadi sejak SD itu jual beli mainan dijual ke temannya. Itu sampai madrasah sekolah sanawiyah MTS. Mondok, kemudian setelah mondok dia kerja. Setelah mengumpulkan banyak harta baru dia kuliah. Sebagai kerjanya tadi untuk apa? Untuk biaya kuliahnya. Jadi kuliahnya mandiri sampai lulus. Karena saya tawakal, jadi mulai MA sampai lulus S2 semuanya beasiswa. Ya. Jadi S1 saya mengajukan beasiswa ke Bupati, alhamdulillah diterima, jadi full beasiswa, dapat uang transportasi dan uang saku itu sebanyak, lebihnya itu setiap 6 bulan sekali, lebihnya itu sekitar 3 sampai 5 juta. Tapi prosesnya panjang, harus semangat belajar dulu di waktu sanawiyah dan aliyah. Ya. Kalau adik saya lewat jalur kerja, kalau saya lewat jalur tawakal. Lewat jalur tawakal. Kerja. Jangan ditiru. Ikut yang adik saya saja, lebih mudah. Wa kanat, dan ada Khadijah qablahu, sebelum Nabi, mutazawwijatan, ialah pernah menikah, bi Abi Halah, dengan Abi Halah. Wa qad matah, dan sungguh wafat Abi Halah. Walahu, dan ialah milik Abi Halah, waladun, adapun anak, minha, dari Khadijah, ismuhu, adapun namanya anak itu, Halah, ialah Halah. Jadi Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan Nabi dalam keadaan janda. Menikah dengan janda Nabi pertama kali. Jodoh. Ya.
Kalian cari yang perawan. Waqad aqamat, dan sungguh mengarungi, sungguh hidup Khadijah atau mendampingi Khadijah ma'ar rasulih, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsan wa isrinah, selama 25 tahun. Walam yatazawwad, dan tidak menikah Nabi ghairaha, selain Khadijah, hatta tuwufiyat, sampai Nabi sampai Khadijah wafat. Jadi Rasulullah tidak pernah poligami semasa hidup bersama Khadijah, setia kepada Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah orangnya baik, perhatian. Jadi Nabi tidak bisa berpaling. Cintanya sudah sangat menyatu dengan Khadijah. Khadijah menjadi penguat Nabi di saat Nabi dilemahkan oleh orang-orang. Khadijah menjadi penghibur Nabi di saat orang-orang lain menjauhi Nabi. Bagaimana mau berpaling sedangkan Khadijah menjadi wanita satu-satunya yang menjadi penguat Nabi. Tidak pernah poligami selama bersama Khadijah. Ini kisah Nabi dalam keluarganya. Sekarang kisah Nabi ketika berada di posisi bersama masyarakat. Hukmuhu, putusan Nabi. Hukmuhu, putusan Nabi. Bainah Quraisyin, antara orang-orang Quraisy. Antara orang-orang Quraisy. Fi wad'il hajaril aswadi, di saat menaruh hajar aswad. Fil khamisati wa thalathin, di saat umur 35. Saya belum nyampe umur ini. Di saat umur 35 min umrihi, dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadamat, merobohkan, Quraisyun, siapa kaum Quraisy, al-Ka'batah, Ka'bah, wajaddadat, dan memperbaharui Quraisy bina'aha, bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu diperbaharui tatkala Nabi berumur 35. Wa qadis tarokah, dan ikut nimbrung, ikut membantu, ma'ahum, bersama Quraisy, orang-orang Quraisy, sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi bina'iha, di dalam membangun Ka'bah. Jadi Nabi itu ikut ketika pembangunan, ikut nimbrung. Wa kanah, dan ada Nabi, dan wa kanah, dan ada Nabi. Ayo diartikan kitabnya, jangan ditutup. Abdi Faren. Dan ada Nabi, ayo hadap ke depan. Yahmiluh, ialah membawa Nabi, al-hijaratah, batu. Jadi Nabi di saat membangun Ka'bah ikut mengangkat-angkat batu. Jadi ketika tandif,
Ikut angkat-angkat itu berarti ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi itu luas. Di samping tarawih Nabi, tapi Nabi itu tarawihnya di rumah, bukan di masjid. Kalian kalau tarawihnya di kamar masing-masing, insya Allah 99,9% tidak ada yang tarawih, sholat isya saja. Makanya dilatih dulu. Yang masih santri tarawihnya di masjid. Yang sudah asatid boleh di masjid, boleh di kamar. Yang sudah kiai boleh di rumah. Selesaikan santrinya dulu, baru nanti tarawihnya di rumahnya masing-masing. Kalau saya dulu ketika masih nyantri di masjid terus. Sekarang tarawih kadang di masjid, kadang di aula, kadang di musola, pindah-pindah saya. Ya kadang di rumah. Nabi di antara sunnahnya adalah ikut mengangkat batu ketika pembangunan. Ma'a asyrafi Quraisyin, bersama pemuka-pemuka Quraisy. Wa ma'ahu, dan ialah bersama Nabi ketika mengangkat-angkat batu. Wa ma'ahu, dan ialah bersama Nabi ammuhu, adapun pamannya Al-Abbas, Sayyidina Abbas. Pamannya ikut juga pembangunan, semuanya ikut. Kalau sekarang kan zaman sekarang bagi tugas, yang bagian bersih-bersih beda, yang bagian pembangunan beda, Abah Suroto dan anak buahnya. Yang bagian belajar beda, yang bagian mengajar beda. Sekarang dibagi-bagi tugasnya. Kalau dulu tidak, ketika bangunan ikut bangun semua. Dulu saya ketika nyantri pas pembangunan masjid, saya ikut angkat-angkat bata, ikut angkat-angkat semen sampai ke lantai 3. Habis itu makan bareng sama Pak Tukang. Dulu, sekarang beda zamannya ya. Kalau sekarang ikut bangunan harus ada kesepakatan dulu, MOU dengan wali santri. Kalau gak ada nanti wakhtalafat, beda zaman. Sudah jalani sesuai zamannya ya. Kalau dulu saya tidak ikut pembangunan ketika masih santri. Kalau sekarang saya ikut bangunan, jangan Ustadz, gak usah Ustadz, gak diperbolehin. Wakhtalafat, dan berselisih. Wakhtalafat, dan berselisih. Quraisyun, orang-orang Quraisy. Fiman, siapa? Yada'uh, yang menaruh Al-Hajar Al-Aswad, Hajar Aswad, maka nahu di tempatnya. Summat tafaku, kemudian mereka sepakat ala ayyakunah, bahwasanya al-huk al-hakamu, ialah keputusan, yang memberikan keputusan. Awwala dakhilin, ialah yang pertama kali masuk minal masjidih, ke Masjidil Haram. Fakanah, maka ada awwalah dakhilin, ialah yang pertama kali masuk, ialah yang pertama kali masuk Rasulullah, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafarihat, kemudian gembira
Quraisyun, siapa orang-orang Quraisy, bihi, kepada Rasul, wa qalu, dan mereka berkata, radina, kami rela, kami menerima, bil amin, al amin yang menaruh. Al amin itu siapa? Nabi Muhammad. Kenapa mendapatkan gelar al amin? Karena Nabi Muhammad jujur. Begini ceritanya. Ketika proses pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah, otomatis batu bata itu dibongkar. Setelah itu batu-batunya itu disusun kembali. Di saat ingin menaruh Hajar Aswad, itu kan sebuah kehormatan. Siapa yang menaruh Hajar Aswad? Berundinglah pemuka Quraisy. Mereka tidak mau, salah satu di antara mereka tidak terima siapa yang menaruh. Oleh karena itu mereka sepakat, kalau begitu, kalau ada orang masuk pertama kali, itulah nanti yang menaruh. Ternyata Nabi Muhammad datang menuju Masjidil Haram, masuk ke Masjidil Haram. Ya, mereka sepakat, oh ini saya setuju kalau Muhammad yang menaruh Hajar Aswad, karena orangnya jujur, al-amin. Apa respon Nabi ketika diberikan kehormatan itu? Fawado'ah, maka Nabi menaruh al-hajarah, Hajar Aswad, firidain, di atas selendang, di atas selendang. Wa talabah, dan Nabi meminta, min kulli ra'isin, dari setiap pemuka Quraisy, dari setiap pemuka Quraisy, ayyum sikah, untuk masing-masing memegang bitorfin, ujung, minar rida, dari selendang. Thumma amarahum, kemudian Nabi mengarahkan atau memerintah, biraf'ihi, untuk mengangkat rida, selendang. Falamma wasalu, maka tatkala mereka sampai, bihi, dengan Hajar Aswad, ila maudihi, dekat tempat Hajar Aswad, dekat tempat Hajar Aswad, akhadahu, maka mengambil Hajar Aswad, ar-rasuluh, siapa Rasulullah, biyadihi, dengan tangan Nabi, tangan Rasul, wa wada'ahu, dan Rasul menaruhnya, biyadihi, dengan tangan Rasul, asyarifatih, yang mulia. Fazalah, maka hilang, al-khilafuh, perselisihan, bihukmihi, dengan putusan Rasul, wa ta'ajjabat, dan kagum, wa ta'ajjabat bihukmihi, dengan keputusan Rasul, wa ta'ajjabat, dan kagum, Quraisyun, siapa kaum Quraisy, min quwwati fikrihi, dari kekuatan kecerdasan Nabi. Jadi awalnya ada perselisihan. Ayo, siapa yang mau naruh batu ini? Saya saja, rebutan. Gimana ini, gak ada selesai-selesainya. Kemudian ditunjuklah Nabi. Nabi cerdas. Agar merasa terhormat mereka, Nabi mengambil selendang kain. Kemudian batu itu ditaruh di atas kain. Masing-masing ujung kain disuruh
para pemuka Quraisy memegangnya. Ayo megang semua para pemuka, megang. Ayo dibawa ke tempat Hajar Aswad. Mereka sama-sama membawa. Kemudian setelah dekat dengan tempat Hajar Aswad, Nabi mengambil, ditaruh. Sehingga para pemuka Quraisy sama-sama merasa terhormat, sama-sama merasa ikut andil dalam menaruh Hajar Aswad. Mereka merasa bersyukur. Jadi Nabi ketika ditawari tidak langsung diambil ditaruh sendiri, tidak, tapi membalas penghormatan mereka dengan penghormatan dari Nabi. Wih, cerdas Nabi. Sehingga hilanglah perselisihan karena sesama para pemuka sama-sama merasa dihormati. Itulah siasat Nabi dalam menjaga perasaan para pemuka. Sekarang julukan Nabi. Nas'atuhu, pertumbuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertumbuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istaharah, viral Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah manusia paling viral. Tidak ada yang melebihi keviralan Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan saya angkat Nabi sebutanmu. Nabi senantiasa selalu viral, tambah viral. Itu Nabi. Istaharah, viral Nabi sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi, di kalangan kaumnya, bijami'il khisalih, karena mengumpulkan banyak karakter. Kalau kalian ingin viral, karakter ini harus kalian miliki. Al-mahmudatih, yang terpuji. Orang itu ada dua, ada viral karena keterpujiannya, ada viral karena keburukannya. Fir'aun juga viral. Al-mahmudatih, yang terpuji. Kenapa Nabi viral? Kasidqih, karena kejujurannya. Wal amanatih, dan amanahnya. Wal hilmih, dan sabarnya. Hilm itu sabar. Hilmi itu artinya apa? Sabar. Kalau semisal ada namanya Hilmi kok tidak sabar, tidak sesuai dengan namanya. Wal hayaih, dan pemalu. Wat tawaduih, dan tawadu, rendah hati, tidak sombong. Hatta laqabuhu, sehingga mereka menjuluki Nabi bil amin, dengan julukan al-amin, orang yang terpercaya. Wa kanah, dan ada qaumuhu, siapa kaum Nabi. Wa ashiratuhu, dan kerabat Nabi. Yuhibbunahu, mereka mencintai Nabi. Hubban aziman, dengan sangat mencintainya. Wa yahtarimunahu, dan menghormati Nabi. Ihtiraman zaidan, dengan penghormatan yang lebih. Jadi orang yang jujur, akhlaknya baik, akan menjadi orang yang terhormat. Wa qad hafizahu, dan sungguh menjaga Nabi Allahu, siapa Allah, munduh sigorihi, sejak masa kecilnya. Munduh sigorihi, sejak masa kecilnya. Yang
istiqomah ngaji dan mengartikan kitab, tak doakan menjadi orang sukses. Munduh sigorihi, sejak kecilnya, min dijaga min a'malil jahiliyati, dari perilaku-perilaku jahiliyah. Falam yashrab, maka Nabi tidak meminum khamron khamr. Jadi Nabi tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah mengoplos minuman. Walam yasjud, dan Nabi tidak pernah sujud lisonamin, pada berhala. Jadi yang terlanjur pernah minuman keras berhenti agar taubatnya niatan mengikuti Nabi yang tidak pernah meminum minuman keras. Wa akramahullahu, dan Allah memuliakan Nabi qablan nubuwatih, sebelum kenabiannya, bimu'jizatin, dengan banyak mukjizat. Mukjizat apa? Mukjizat itu apa artinya? Kejadian-kejadian yang di luar nurul, di luar nalar, di luar nulur, di luar nalar. Hal-hal yang menakjubkan, itu mukjizat, di luar batas akal kemampuan manusia. Dalat, yang menunjukkan ala idhamih mustaqbalihi, atas agungnya masa depan Nabi. Minha, ialah diantaranya taskhirul ghamamah, diperjalankannya awan. Taskhirul ghamamah, diperjalankannya awan atau mendung. Ala idhamih mustaqbalihi, atas agungnya masa depan lahu, untuk Nabi. Taskhirul ghamamah, diperjalankannya awan, lahu, untuk Nabi. Fi safratihi, di perjalanan Nabi, as-saniyatih, yang kedua, ila Syam, menuju Syam. Jadi Nabi itu banyak mukjizatnya. Di antaranya ketika Nabi perjalanan ke Syam yang kedua kalinya, awan mendung itu menaungi Nabi sehingga Nabi tidak terkena matahari. Orang-orang sukses itu punya tanda-tanda di masa kecilnya. Kalau tidak punya tanda-tanda, kita kasih tanda-tanda sendiri. Hayatuhu, kehidupan Nabi, qabla risalah, sebelum diutus. Terakhir ini, terakhir. Kehidupan Nabi sebelum diutus. Hinama qarabah, tatkala hampir Nabi, tatkala hampir Nabi atau mendekati Nabi al-arba'inah, 40. Jadi kalau kalian melihat salah satu asatid di umur 30 sampai 40 kok jarang keluar, itu ikut sunnah Nabi. Coba perhatikan ini. Min umrihi, dari umur Nabi, ahabbah, Nabi suka, al-ibtiadah, menjauh, anin nas, dari keramaian manusia, masyarakat. Jadi Nabi umur
30 ke atas, 40 30 40 itu sering menyendiri. Wal ibadatah, dan fokus beribadah. Wa qad ikhtarah, dan Nabi memilih li ibadatihi, tempat beribadahnya, untuk beribadahnya, Ghorah Hira, gua Hira. Wa huwa, adapun Ghoruh Hira, gua Hira, jabalun, ialah gunung ala tariqi Makkah, di jalan Mekah. Jadi Nabi ketika umur 40-an sering bertahanus, beribadah di gua, tempat-tempat sepi. Wa kanah, dan ada Nabi ya'khudu, mengambil Nabi ma'ahu, bersamanya, zadahu, bekalnya, bekal makanan. Jadi Nabi itu bertahanus membawa karena Nabi juga manusia. Iya, kalau malaikat tidak makan dan minum, wal malakul ladzi bila abin wa la aklah la syurbah wala. Kalau malaikat la aklah, tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Tapi kalau Nabi ya makan, minum, menikah. Wa idza faragha, apabila Nabi selesai, raja'ah, maka Nabi kembali ila zaujatihi, bertemu istrinya. Tidak berlama-lama menjauh dari istrinya, rindu manusiawi. Bertemu istrinya, menjumpai istrinya, Sayyidah Khadijah. Fayahudu, kemudian Nabi mengambil. Untuk apa bertemu istrinya? Fayahudu, kemudian Nabi mengambil ghairahu, bekal yang lain. Sudah habis pembekalan di gua, pulang meminta lagi ke istrinya masakan. Kalian masih MA MTS, jangan traveling kemana-mana pikirannya. Wakana, dan ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sabar belajar itu. Belajar itu harus tulu zamanin, waktunya lama. Ya ta'abbadu, saya ini nyambung ngajarnya. Jadi tadi saya mulai jam 10 itu ngajar mahasiswa online sampai jam 3. Jadi jam 3 saya siap-siap nyampe sini sudah ketinggalan jamaah, jadi jamaah di rumah, kemudian baru ke sini. Jadi saya itu ngajarnya mulai jam 10 tadi pagi. Wa idza faragha, tapi ini jangan ditiru, berbahaya. Nanti ambeien kalian. Wa kana, dan ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yata'abbaduh, beribadah Nabi ala dini jaddihi, atas agama kakek Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, min asrati ayyamin, dari 10 hari, ila syahrin, sampai sebulan, sebelum ada perintah salat versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ibadahnya mengikuti ibadah kakeknya Nabi Ibrahim. Itulah gambaran kisah dramatis masa kecil Nabi yang penuh dengan ujian dan tantangan. Wallahu a'lam bishawab.
kita baca zikir yang sunnah dibaca ketika bulan Ramadan ya. Yang lain boleh standby di tempat makan, 3 orang di sini ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika.